Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan pemimpin pujian. Biarlah kita diberkati lewat pujian. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita, di antara kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami ingin mendengar renungan firman-Mu, agar hidup kami penuh dengan sukacita, damai, sejahtera dari Allah. Kekuatan baru yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul Menjadi Warga Kerajaan, dengan tema yang ada, bersukacita oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Hari-hari terakhir ini kita tahu persis bahwa keadaan yang semakin menekan kehidupan saudara dan saya. Banyak hal yang terjadi terakhir-terakhir ini. Bahkan dikatakan oleh para pakar ekonomi, tahun depan adalah tahun yang sulit, tahun gelap. Nah, bagaimana kita bisa bersukacita di dalam Tuhan? Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, mampukah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan ketika melihat keadaan kita sedang bermasalah? Mungkin juga keluarga kita kondisinya sedang bermasalah, menghadapi ekonomi, PHK yang ada, bahkan kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dapatkah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Dan kita percaya, saudara, bahwa di dalam kasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Maka di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji nama Tuhan. Firman Allah saat ini mengajak kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita mampu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kita membaca ayat kita, tema kita Roma 14 ayat 17. Dia katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kita ambil tema kita pada saat ini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Firman Allah katakan kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita dan keadaan saat-saat sekarang, tapi firman Allah terus mengingatkan saudara dan saya, oleh karena kekuatan Roh Kudus, kita bersukacita di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita di dalam Roh Kudus? Ada beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan. Yang pertama-tama, kita dapat memiliki sukacita oleh karena mengenal Allah sebagai Bapa kita di surga. Karena kita mengenal Dia, sehingga kita memiliki sukacita dari Allah. Roma 8 ayat 16 sampai 17 dikatakan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Firman Allah katakan kita bersukacita di dalam Tuhan, oleh karena kita adalah anak-anak Allah. Karena kita mengenal Allah, kita dapat memiliki sukacita karena Allah sebagai Bapa kita di surga. Puji Tuhan, sesuatu yang kenapa kita sangat bersukacita, karena kita adalah anak-anak Allah dan kita punya hak untuk menerima janji-janji Allah. Puji Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa kita bersukacita? Melalui Roh Kudus kita dapat merasakan sukacita karena mengalami pekerjaan baik Allah di dalam diri kita. Karena perbuatan Allah yang luar biasa, Allah yang sangat dahsyat. Dia baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam Filipi 2 ayat 13 dikatakan, bahkan ayat 17 dan 18. Karena
Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga bersukacita. Demikian dan bersukacitalah. Haleluya. Melalui Roh Kudus kita dapat merasakan sukacita karena mengalami pekerjaan baik dari Allah kita di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu layak kita bersukacita di dalam Roh Kudus memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, bahwa Roh Kudus memberikan sukacita kehidupan yang tidak akan berakhir. Haleluya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya, puji Tuhan. Bahwa kita bersukacita karena Roh Kudus memberikan sukacita kehidupan yang tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus itulah yang memampukan saudara dan saya bersukacita di dalam kehidupan kita sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 tadi dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati, sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara menghadapi keadaan-keadaan dunia. Saudara sebentar akan beraktivitas. Firman Allah katakan, Roh Kudus akan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita sama-sama akan berdoa mengucap syukur. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengar renungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami penuh dengan sukacita oleh karena Roh Kudus. Dan kami percaya orang yang dipenuhkan Roh Kudus mendapat kekuatan yang baru, penuh dengan sukacita, agar kami boleh mengawali aktivitas kami ini Tuhan. Kami percaya kekuatan Roh Allah tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus,